Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, masih seputar tryout P3K 2021. Jadi teman-teman, video kali ini merupakan part 15 yang berisi tentang tryout P3K. Seperti biasanya, tryout P3K ini terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, dan tes bakat skolastik. Nah, teman-teman, untuk video kali ini di part 15, kami akan memberikan tryout di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Tata cara tryout, teman-teman harus siapkan alat tulisnya seperti pulpen, atau teman-teman bisa catat nanti berapa skor yang didapat, berapa benarnya, berapa salahnya. Nanti teman-teman saya akan membacakan soalnya. Soalnya ada 10 nomor dan setiap soal memiliki 5 opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman nanti akan menjawab soal tersebut dengan waktu sekitar 10 detik per soal. Nah, teman-teman jangan lupa ya hasil tryout-nya ditulis di kolom komentar atau di grup Telegram. Nah, teman-teman, hasil dari tryout ini dapat membantu kami kepada teman-teman untuk melihat bagaimana kemajuan teman-teman belajar di channel Guru Kreatif 4.0. Dan ini dapat membantu kami untuk tetap memberikan video-video yang berkualitas seputar tryout. Nah, contohnya seperti ini, jumlah benar 8 dan jumlah salah 2. Nah, teman-teman, bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami seputar tryout P3K di tahun 2021. Nah, sekarang kita beralih ke soalnya, soal nomor 1. Seorang siswa yang Anda kenal tengah menghadapi masalah keluarga yang berat dan nilai-nilai pelajaran yang diperoleh menjadi menurun. Maka pertama Anda akan mengambil langkah A. Memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaikan nilai. B. Mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. C. Cukup menyapa hangat saat istirahat sekolah. D. Meminta kepada teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda dan berinteraksi seperti biasa. E. Memberikan teguran keras karena prestasi belajarnya menurun. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Mari kita cek jawabannya teman-teman. Di soal dikatakan bahwa langkah pertama teman-teman yang akan teman-teman ambil ketika teman-teman menemukan siswa yang menghadapi masalah keluarga yang berat. Nah, tentunya teman-teman langkah pertama kita lah yaitu mengajak siswa berbicara dari hati ke hati. Jadi kita harus tahu dulu apa permasalahan keluarga siswa tersebut dan bagaimana kondisinya saat ini. Nah, setelah kita tahu bagaimana permasalahan keluarganya, barulah kita mengambil langkah lain seperti memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk perbaikan nilai, kemudian kita menyapanya dan meminta kepada teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda atau berinteraksi. Nah, A, C, D ini saya rasa juga ini hampir benar juga karena A, C, D ini adalah distraktor dari soal ini. Tetapi E ini yang pasti salah teman-teman. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah bagian B. Jadi inilah yang mewakili semua antara A, C, dan D. E salah karena ini ada teman-teman memberikan teguran keras. Keras itu arahnya ke negatif. Baik, saya kira jelas ya teman-teman jawabannya. Kita ke soal nomor 2. Tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seorang siswa Anda mengalami kemalangan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberinya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaannya saat itu. D.
menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. Dan E, meminta teman-temannya untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan teman-teman waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A, menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atas keinginannya saat itu. Nah teman-teman, untuk soal nomor 2 ini saya kira sangat jelas sekali jawabannya ya, ada di bagian A. A, B, C, dan D ini teman-teman semuanya benar ya. Tapi yang mewakili B, C, D, dan E ini adalah bagian A. Oleh karena itu bagian A di sini yang sangat sesuai dengan soalnya. Oleh karena itu bagian A dianggap jawaban yang paling benar untuk soal nomor 2. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Saat ini, Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan pada peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta beberapa peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin dengan tujuan mereka menjadi sadar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Untuk soal nomor 3 pun di sini teman-teman sudah sangat jelas sekali ya jawabannya, ada di opsi bagian A. Ya, sama yang tadi teman-teman ya. Jangan lupa bahwa bagaimanapun kesibukan kita di kelas, bagaimanapun kesibukan kita, seberapa banyak kelas yang kita ampuh, seberapa banyak kelas yang kita ajar, jangan lupa bahwa itu merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, tugas kita untuk mendidik siswa tersebut. Nah, solusi untuk permasalahan yang ada di soal nomor 3 adalah memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru atau memberikan les tambahan. Meminta bantuan ini termasuk juga, ini hampir benar ya teman-teman, tapi kita bandingkan dengan opsi A, A ini lebih benar. Kemudian B sama yang dengan bagian C, ini juga hampir benar. Ini juga hampir benar. Nah, B, C, D ini teman-teman, jawaban B, C, D ini diwakili oleh bagian A. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A. Baik, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Jika Anda melihat kekurangan fasilitas ruang laboratorium serta peralatan untuk praktikum yang kurang lengkap, sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? B. A. Berinisiatif untuk mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. B. Berupaya untuk mengkomunikasikan terbatasnya fasilitas kepada pihak sekolah dan memberikan solusi untuk mengatasinya. C. Menciptakan laboratorium temporary dengan cara meminjam kelas lain yang kosong untuk dijadikan sebagai ruang laboratorium sementara sampai ada solusi untuk menjawab persoalan tersebut. D. Berupaya mengoptimalkan apa yang sudah ada di sekolah secara maksimal. E. Menyerahkan segala permasalahan tersebut untuk diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Berinisiatif untuk mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Untuk soal nomor 4 ini teman-teman, permasalahannya adalah lab laboratorium ini alatnya kurang lengkap. Oleh karena itu solusi kita sebagai seorang guru adalah tentunya kita harus mengajak siswa tersebut untuk melakukan praktikum di alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Saya rasa untuk bagian A ini sudah sangat benar ya teman-teman, karena dengan siswa melihat langsung kejadian-kejadian di luar, mereka akan lebih cepat mengetahui apa yang ingin kita perhatikan di laboratorium. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang siswa temukan secara langsung itu mereka lebih cepat mengerti tentang permasalahan tersebut. Jadi saya rasa jelas ya teman-teman, B, C, D, dan E ini teman-teman ini juga sangat benar, tapi yang paling sangat benar di sini adalah bagian A. Oleh karena itu bagian A lah yang jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4. Baik teman-teman, mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Saat ini Anda adalah seorang guru yang sedang izin belajar untuk studi S2. Pada suatu ketika, Anda dihadapkan dengan tugas kuliah yang menumpuk dan waktu pengumpulannya mendesak. Tapi di sisi lain, Anda juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan mempersiapkan materi mengajar dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya. Saya akan mengerjakan tugas kuliah. B. Saya akan memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik karena tugas kuliah mendesak untuk dikerjakan. C. Saya akan berusaha menjalankan kedua aktivitas saya dengan melakukan manajemen waktu dengan baik dan yang menjadi prioritas adalah mengajar. D. Saya akan menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu di malam hari dan selanjutnya sebelum kelas dimulai, saya akan mempersiapkan materi untuk mengajar. E. Saya akan mencari alasan untuk tidak masuk mengajar untuk dapat menyelesaikan tugas kuliah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Saya akan mempersiapkan materi mengajar dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya. Saya akan mengerjakan tugas kuliah. Untuk soal nomor 5 ya teman-teman, ini ada skala prioritas. Jika teman-teman dihadapkan oleh dua masalah, tipsnya di sini teman-teman ingat bahwa mengajar adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi dalam keadaan apapun, mengajar adalah harus yang pertama diprioritaskan, barulah kita mengerjakan tugas-tugas lain. Seperti mungkin di sini adalah S2, kuliah untuk S2, atau ketika nanti teman-teman menemukan soal seperti ini lagi ketika tes P3K, ingat bahwa mengajar adalah hal yang pertama yang harus kita prioritaskan karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, teman-teman di opsi A, B, C, D, dan E yang memprioritaskan mengajar sebagai yang pertama yang kita lakukan sebagai guru adalah berada di opsi bagian A. Ya, teman-teman ya. Jadi oleh karena itu untuk soal nomor 5 ini jawaban A yang paling benar. Meskipun B, C, D, dan E ini teman-teman semuanya benar, tapi yang paling benar adalah bagian A. Jadi ini kita untuk soal ini kita skip ya teman-teman, karena yang paling benar adalah bagian A. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Anda diterima sebagai guru di SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja.
apa yang akan Anda lakukan? A. Sementara saya akan bertahan sampai mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya, meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Saya sering merasa kelelahan dengan jarak tempuh rumah yang terlalu jauh dengan ke sekolah. D. Saya merasa terpaksa bekerja dengan jarak tempuh yang jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. D. Saya akan tetap bertahan menjadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan di luar jam mengajar karena rumah terlalu jauh. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Teman-teman. Dan ternyata jawaban yang benar adalah bagian B. Maaf teman-teman, untuk soal nomor 6 ini waktunya tidak terdeteksi. Oleh karena teman-teman, mari kita bahas ya satu persatu. Kenapa bagian B jawabannya? Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya, meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. Untuk soal nomor 6 ini saya kira jelas ya teman-teman, jawabannya ada di bagian B. Mari kita lihat di bagian A. Sementara saya akan bertahan. Nah ini berarti ini teman-teman, dia berencana untuk pindah dari sekolah tempat dia mengajar. Oleh karena itu ini kurang tepat. Saya sering merasa kelelahan. Nah ini juga kurang tepat teman-teman, arahnya negatif. Saya merasa terpaksa, ini juga apalagi ini. Saya akan tetap bertahan menjadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan. Nah ini sebenarnya sudah benar sampai di sini, tapi ada kata meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan. Oleh karena itu ini kurang tepat. Nah teman-teman, sebagai seorang guru yang profesional, apapun tugas itu, selama itu ada hubungannya dengan mengajar, ada hubungannya dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru, maka kita harus tetap melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu jelas di sini bahwa pilihan B yang paling benar untuk soal nomor 6. Baik, mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melanjutkan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. C. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah apabila saya merasa kurang siap dalam menyelesaikannya. D. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan kepala sekolah apabila kurang mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. E. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 7 ini juga jelas sekali bahwa jawabannya ada di bagian B. Jadi di sini adalah dia akan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Nah, sebenarnya teman-teman bagian A ini hampir benar, tetapi ketika kita analisis dengan baik, langkah pertama teman-teman yang harus kita laksanakan adalah kita harus dulu memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Nah, jika kita sudah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan kita masih kekurangan dana, nah barulah kita ingin mengajukan proposal
ke penelitian yang diselenggarakan pemerintah. C. Saya akan menolak secara halus. Ini salah ya teman-teman, arahnya negatif. D. Saya merasa kurang tertarik, apalagi ini ada negatifnya. Saya akan meminta bantuan rekan guru yang lain. Untuk ini juga teman-teman, dia kurang percaya diri untuk melakukan penelitian tersebut sendiri. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian B. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. C. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. D. Saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. E. Saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didiknya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dan untuk soal nomor 8 ini teman-teman, saya kira jelas juga ya, jawabannya adalah bagian B. Bagian A sama C ini teman-teman hampir mirip. Oleh karena itu ini untuk posisi ini kurang tepat ya teman-teman. Selagi kita teman-teman masih bisa mendekati guru tersebut, baiknya kita memberikan saran kepada beliau secara persuasif. Kita merayu beliau dengan bahasa yang sopan, bahasa santun, kita menjelaskannya. Lambat laun itu guru tersebut akan mengerti dan akan lebih aktif untuk peduli kepada peserta didiknya. Nah, ketika kita sudah selesai melaksanakan memberikan pendekatan secara persuasif, tetapi guru tersebut masih tetap tidak peduli kepada siswanya, barulah kita akan melakukan opsi A dan C dan serta E. Nah, langkah pertama teman-teman yang harus kita lakukan adalah bagian B. Kalau D ini teman-teman sudah pasti salah ya teman-teman, karena arahnya negatif. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah bagian B. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja. B. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. D. Memilih pasif dan menghadapi situasi yang terjadi. E. Membeli motif yang sama akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam yang sudah diberikan. Nah teman-teman, untuk soal nomor 9 ini teman-teman, ini sering sekali kita alami di sekolah ya teman-teman. Kita diberikan seragam oleh sekolah. Nah kadangkala seragam yang diberikan oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan selera kita. Nah, ada juga teman-teman yang
sah-sah saja ketika dia memakai seragam tersebut. Oleh karena teman-teman, yang namanya aturan, jika sekolah sudah menetapkan aturan untuk tetap memakai seragam tersebut, nah dalam keadaan apapun teman-teman, kita harus memakai seragam tersebut. Kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Mengikuti teman sejawat, ini salah ya teman-teman, ini melanggar. Melakukan protes, sama ini biasanya ini guru-guru sering seperti ini, bicara-bicara di belakang, bergosip pria. Memilih pasif, ini juga kurang tepat di sini. Nah, C, D, E ini teman-teman, sebenarnya ini untuk soal nomor 9 ini juga solusi yang bagus teman-teman. Namun di soal nomor 9 ini jawaban C ini teman-teman lebih memungkinkan untuk benar, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Baik teman-teman, sekarang kita beralih ke soal nomor 10. Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Pada suatu hari, Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain, karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. B. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun suatu saat nanti saya ingin pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya. C. Saya akan menolak tawaran tersebut pekerjaan saat ini, namun saya mau membuka diri untuk menerimanya di kemudian hari. D. Saya akan menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang dan segera mengundurkan diri secara baik-baik di sekolah tempat saya mengajar. E. Saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Nah teman-teman, realitanya teman-teman ya, di lapangan, jika kita menghadapi permasalahan seperti ini, kita ditawari dua pekerjaan. Yang pertama sebagai guru, yang kedua ada pekerjaan yang lebih baik, ada tawaran pekerjaan. Nah, realitanya di lapangan tentunya kita lebih memilih pekerjaan lebih baik ini, apalagi kalau gajinya lebih tinggi daripada profesi kita. Tentu teman-teman, pasti teman-teman akan memilih D dan E. Namun teman-teman ingat di soal P3K ini teman-teman, bagaimana teman-teman menjadi seorang guru yang profesional. Jadi soal-soal itu akan merujuk ke menjadi bagaimana teman-teman menjadi seorang guru yang ideal, bagaimana tugas dan tupoksi teman-teman ini sebagai seorang guru. Ingat bahwa ketika kita menjawab soal seperti ini, kita harus posisikan diri kita sebagai guru. Guru itu adalah tugas yang mulia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi teman-teman di luar sana, kita tetap akan memilih pekerjaan itu karena itu merupakan panggilan kita, tugas kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah teman-teman, kalau mau selamat, teman-teman kalau mau benar di soal seperti ini teman-teman, ya tentunya teman-teman tidak usah realistis, teman-teman harus menjadi orang yang baik di sini. Oleh karena itu teman-teman harus menjadi orang yang apa yang diinginkan oleh pembuat soal. Tetapi kalau kita mau realitanya, ya tentunya kita lebih baik memilih pekerjaan yang lebih bagus gajinya daripada menjadi guru. Nah ini kan untuk kesejahteraan kita ke depannya. Nah teman-teman, tetapi di soal ini pembuat soal menginginkan teman-teman itu untuk memilih jawaban bagian ini. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain, karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Nah inilah yang diinginkan oleh si pembuat soal teman ya. Jadi B, C, D dan ini teman-teman kita abaikan saja dan kita beralih ke pilihan yang diinginkan oleh si pembuat soal.
Baik teman-teman, untuk kali ini saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Ada 10 nomor di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah teman-teman, tryout kali ini merupakan part 15 dan semoga teman-teman yang setia menonton channel ini dimudahkan segala urusannya untuk lulus P3K di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.